ibadah online. Kami yakin dan percaya semuanya kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk kita boleh menerima kasih Tuhan, menerima lawatan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau agungkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, yang layak dipuji, yang layak diagungkan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang rasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Bapa. Haleluya. Yesus. Kita mau katakan dekat padamu itu kerinduan kami Bapa. Dekat padamu itu rinduku.
sembah Engkau. Hidup kami, hanya Engkau satu yang kami andalkan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Puji Tuhan, Shalom Jemaat GPI Majalengka, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Oleh kasih karunia Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan di ibadah online saat ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam kerajaan surga kami bersyukur kami boleh ada saat ini bersama keluarga, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada saat ini yaitu perjumpaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah mengerti bagaimana yang namanya perjumpaan. Perjumpaan adalah ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita boleh berkomunikasi, dialog, kita boleh mengenalnya, dan kita boleh mendapatkan sesuatu dari perjumpaan itu. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita semua percaya bahwa kuasa firman Tuhan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara, yaitu kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Dalam situasi pandemik saat ini sepertinya hal itu tidak mungkin, namun janji Tuhan ya dan amin bagi kita semua. Kita akan mengalami hal-hal yang dari Tuhan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menjadi orang Kristen berarti hidup saya dan saudara mengikuti teladan Kristus,
Itu berarti bahwa seluruh aspek kehidupan kita senantiasa diarahkan kepada Kristus, yaitu firman Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu menghasilkan dampak perubahan secara rohani. Alkitab banyak memberikan contoh orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan mereka mengalami perubahan rohani. Perubahan inilah yang kita temukan pada diri Sakeus, si kepala pemungut cukai, dan Saulus, sang penganiaya murid Tuhan. Sisi menariknya adalah bahwa mereka tidak berhenti pada perubahan rohani, tetapi dibuktikan juga dengan perubahan dalam perilaku hidup sehari-hari. Tuhan Yesus tidak pernah memandang masa lalu saya dan saudara. Tuhan Yesus telah memilih saya dan saudara untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan namanya kepada banyak orang. Tanpa melihat masa lalu kita, Tuhan memakai kita dan mengampuni kita. Jangan pernah berkata tidak mungkin Tuhan memakai saya. Saya tidak layak untuk Tuhan. Jangan pernah berkata demikian, karena apa yang tak terpikir oleh akal manusia, Tuhan buat itu menjadi nyata. Ya, Tuhan telah mengampuni kita, sehingga Tuhan memilih saya dan saudara dan mau memakai kehidupan kita menjadi alatnya untuk memberitakan namanya, dan selanjutnya adalah tergantung respon kita terhadap panggilan Tuhan. Memiliki pengalaman perjumpaan bersama Tuhan, maka kita pun dimampukan untuk mengubah hidup kita dengan menyadari dosa kita, mengakui dosa kita, dan berani meninggalkan dosa kita. Injil Lukas menceritakan bagaimana perjumpaan Tuhan itu dengan membawa kita pada perubahan seluruh hidup. Itulah yang dialami oleh Sakeus ketika berjumpa dengan Yesus. Sakeus adalah orang kaya, namun dibenci oleh orang-orang karena pekerjaannya, yakni sebagai pemungut cukai. Pekerjaan yang dianggap dosa, walaupun memiliki keterbatasan secara fisik, namun ada kerinduan dalam diri Sakeus untuk mencari Tuhan. Sakeus tidak menjadikan keterbatasan fisiknya seperti penghalang untuk berjumpa dengan Yesus. Ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat siapakah Yesus itu. Hal itu menunjukkan sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika Yesus memanggilnya, ia pun langsung meresponnya. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hal ini membawanya pada suatu pengakuan akan dosa dan perubahan hidup yang dialaminya. Pengalaman iman yang dialami oleh Sakeus, yakni perjumpaan yang merubah hidup ini, hendaknya menjadi pengalaman kita bersama. Bahwa kita semua dipanggil untuk rencana Tuhan dalam segala keterbatasan kita. Kita diajak untuk membuka diri untuk Tuhan. Dengan membuka diri untuk Tuhan, maka kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat contoh yang kedua. Selain Sakeus, ada Saulus. Siapakah Saulus? Dia adalah orang yang sangat terpelajar, yang menganiaya jemaat mula-mula. Atau singkatnya, dia adalah musuh para pengikut Yesus yang paling disegani. Semua yang Saulus lakukan pada waktu itu adalah kejahatan yang bertopengkan agama. Namun perjumpaannya yang ajaib dengan Yesus mengubahkan hidup Saulus secara gratis. Hal ini hari ini kita mengenalnya dengan nama Rasul Paulus. Rasul yang menyebarkan Injil Kristus tanpa lelah, tanpa takut, dan dia menulis sebagian besar kitab perjanjian baru. Mungkin kita memiliki masa lalu yang kelam seperti Sakeus dan Paulus. Namun Yesus sanggup
mengubahkan masa lalu kita dan menjadikan semuanya baru. Kalau Tuhan dapat memakai Sakeus dan Paulus, artinya Dia dapat memakai kehidupan saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan yang besar. Ada banyak cara Tuhan menjumpai umatnya. Sekalipun tiap-tiap orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan pengalaman yang berbeda. Namun dampak perubahan seharusnya sama, yaitu kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui dirinya dan itu dilihat oleh sesama kita. Perjumpaan itu mengubah rohaninya yang terpancar melalui perilaku hidupnya. Orang yang telah berjumpa dengan Tuhan pasti memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebelum menjadi rasul, Paulus adalah penganiaya jemaat Kristen. Namanya sangat disegani di kalangan para ahli Taurat. Namun perjumpaan dengan Kristus mengubah hidup Paulus untuk selamanya. Sampai di akhir hidupnya, dia memilih menjadi martir bagi Tuhan. Melalui kisah hidup Paulus, kita dapat belajar bahwa buah-buah yang baik akan muncul ketika seseorang berjumpa dengan Kristus. Gaya hidup dan karakter yang lebih baik merupakan buah nyata dari pertobatan seseorang yang semestinya dapat dilihat semua orang. Sungguh bukan hal yang mustahil jika kita memutuskan tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya ada di dalam kita, hal-hal yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus seorang yang pernah memiliki kehidupan kelam sebagai penganiaya orang percaya. Pertemuannya dengan Yesus, perjumpaannya dengan Yesus saat dalam perjalanannya ke Damsyik mengubah segalanya. Setelah peristiwa supranatural itu, Paulus tidak lagi dikenal sebagai penganiaya, melainkan seorang rasul yang memberikan nyawanya bagi Injil kasih karunia. Kehidupan kita yang buruk dapat menjadi sesuatu yang sangat dahsyat di tangan Tuhan. Tuhan dapat memakai hidup kita yang kelam untuk membawa banyak orang kepada Yesus. Setiap kali Paulus menginjil, dia menjadikan masa lalunya sebagai sebuah kesaksian yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan Yesus dapat memakai hidup saya dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan, hidupku yang dulu rusak kini menjadi sebuah kesaksian yang membawa orang memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang mengetahui bahwa hidup itu hanya satu kali saja, dan setiap detik yang sudah terlewati tidak mungkin terulang dua kali. Itu sebabnya janganlah kita menyanyiakan hidup kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Mungkin kita berpikir, tenang, masih ada hari esok, dan akibatnya selalu menunda segala sesuatu dan menghabiskan hari tanpa melakukan hal yang berguna. Rasul Paulus mengatakan yang bukan hanya kematiannya, hidupnya memuliakan Kristus, namun kehidupannya pun memuliakan nama Tuhan. Sejak perjumpaannya secara supranatural dengan Yesus, Paulus tidak pernah membiarkan satu detik kehidupannya berlalu begitu saja. Dia begitu jatuh cinta kepada Yesus dan ingin Injil diberitakan kepada sebanyak mungkin orang. Haleluya. Mari kita merenungkan hidup yang kita jalani hari ini. Apakah kehidupan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dunia ini, atau sebaliknya? Karena gaya hidup kita, banyak orang mencemooh nama Tuhan. Satu hal yang saya tahu pasti bahwa setiap kita ada di dunia ini bukan karena kecelakaan atau tanpa tujuan. Tuhan memanggil kita sejak dalam kandungan ibu kita
setiap orang di muka bumi ini, siapapun itu, termasuk Bapak Ibu sekalian, memiliki panggilan dan tujuan khusus di dalam Kristus. Tetapi suara dunia berkata bahwa telah menjauhkan hidup banyak orang dari panggilan yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk mengubah dunia melalui Injil kasih karunia. Awalnya Paulus salah jalan. Dia berpikir bahwa dia terlahir di dunia untuk menyiksa gereja Tuhan sampai dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika setiap kita berjumpa dengan Kristus, hidup kita akan diubahkan ke dalam rencana awal Tuhan terhadap hidup saya dan saudara. Hanya Kristus yang memungkinkan semua itu. Hanya Dia yang dapat mengembalikan tujuan dan panggilan hidup kita. Jika hari ini kita sudah berjalan terlalu jauh, berbaliklah. Arahkan lagi hidup kita kepada Kristus. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan tujuan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai segala sesuatu dan Dia yang mengakhirinya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui apa yang Yesus deklarasikan mengenai diri saya dan saudara ke dalam firman-Nya. Karena itulah kata-kata final bagi saya dan saudara. Yesus sebagai yang awal dan yang akhir menunjukkan apa yang orang lain atau dunia katakan tentang hidup saya dan saudara bukanlah kata-kata yang terakhir. Mungkin ada orang berkata, saya dan saudara adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Hari ini dengarkan apa kata Tuhan. Selama kita hidup di dalam Yesus selalu ada harapan. Selalu ada harapan untuk segala sesuatu. Karena kehidupan kita berpusat pada Kristus. Apapun kondisi buruk yang kita alami hari ini, itu bukanlah akhir dari segalanya. Di dalam Kristus segala sesuatu selalu berakhir indah. Saya mau bacakan buat kita semua firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan ini saya akan bacakan sekali lagi. Dikatakan kita tahu sekarang, mari kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu, di dalam masa depanmu. Tuhan berkata di dalam firman-Nya akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, bagi setiap pribadi, bagi keluarga yang mengasihi Tuhan. Merekalah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila Roh Kudus memimpin hidup saya dan saudara, hidup kita pasti berubah. Ya, saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, tidak bisa tidak kita akan jatuh cinta kepada Tuhan. Apa yang dulu kita anggap sangat berharga menjadi tidak ada artinya. Bahkan seperti sampah setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Untuk itu, jika kita rindu untuk memiliki hidup yang baru dan berkemenangan, sangat perlu bagi kita untuk berjumpa dengan Roh Kudus secara pribadi. Mintalah dengan sungguh-sungguh dan terus menjalin komunikasi dengan Roh Kudus di dalam menyembah Tuhan, di dalam berdoa, di dalam setiap kita datang kepada Tuhan. Jika hati kita lapar dan haus, Roh Kudus pasti akan menyatakan dirinya dan berkenan menjumpai kita secara pribadi. Perjumpaan yang akan mengubahkan kita secara total
baik sifat, karakter, dan cara berpikir kita, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah yang nyata dan semakin mempermuliakan nama Bapa kita di sorga. Amin. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bahwa Tuhan akan menyatakan karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini waktunya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam doa dan pujian dan penyembahan kami. Di dalam aktivitas kami sehari-hari, kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang membawa kami di dalam kemenangan. Dan kami percaya, kami menerima apa yang Tuhan nyatakan, bahwa kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Hal-hal yang saat ini terjadi dalam diri kami tidak akan lagi lemah, kami tidak akan lagi takut, tetapi kami semakin semangat di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, akan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti teladan Kristus di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menjamah setiap kehidupan kami dan kami diberkati oleh Tuhan. Berkati GPI Majalengka, Bapak Gembala, demikian juga Tuhan para penatua. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang ada di Talaga, yang ada di Raja Galuh, yang ada di Alam Jaya, Panorama, Perum BCA, demikian juga Batalion 321. Kami doakan juga jemaat-Mu yang ada di Simperem dan Karayunan, demikian juga yang ada di kota Kulon, Kadipaten Tolengas, anak-anak-Mu yang ada di Bandung, di Jakarta, di luar kota, dimanapun mereka berada saat ini, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami imani bahwa kami akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ini waktunya kami akan mendengar suara-Mu, kami akan sampaikan isi hati-Mu, dan kami akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.